Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau nyoba flight time dari baterai rakitan Listen ya. Ini baterai rakitan merek Listen 21700 ya. Kalau ini baterai 18650 dari Gatot Kaca Aero ya. Ini sama 4S 2P ya. Jadi ini benar-benar rakitan sendiri. Ini bisa terbang kurang lebih 15-20 menit ya. Kita tes ini bisa 20 menit atau enggak ya, 20 atau 30 menit lah kalau bisa, karena ini 21700 ya, harusnya kapasitasnya lebih banyak ya. Drone pakai Mario 5 XH ya. Untuk kamera HD pakai Hawkeye 2 ya. Dan kamera FPV pakai Runcam Phoenix 2 SP versi 3. Versi 3 apa versi 2 saya lupa ya. VTX pakai Rasteng Ultimate ya, Rasteng Ultimate 2 ya. Terus dikasih mikrofon di sini ya. Jadi bisa ada suaranya. Untuk antenanya pakai Pagoda, oke. Kita terbang di sekitaran Bisring ya. Oke, langsung kita terbangkan ya. Kita berteduh, tempat yang teduh ya. Kenapa Google berhenti rekam ya? Google rekam. Arming ya. Saya mau pastikan ininya apa? HP-nya masih nyala. HP-nya masih nyala ya. Kita arming. Baterai di 4.13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sinematikan aja ya. Baterainya mana ya? Panasnya mudah-mudahan nggak ngerusak baterai, terlalu panas. Settingan Runcam settingan Phoenixnya kurang bagus nih ya. Mungkin di automatic lebih bagus kali ya. Sharpness-nya terlalu tinggi, jadi terlalu banyak noise, bintik-bintik. Deket-deket aja deh ya. Antenanya cebol. Ini sudah 1 menit 55 detik ya, 2 menit ya. Posisi saya ya, bareng anak.
Nyeting kamera analog kayaknya harus di lapangan langsung ya. Ini saya settingnya indoor, pas di play di lapangan dipakai ya, jelek. Nggak pas, settingnya jelek banget. Ini flight time baru 3 menit ya. Baterainya udah berapa nih? Sudah saya coba post hold juga. Baterai di 3,87 ya, 15,56. Di settingan kamera apa? Foniknya kurang pas ya, kurang bagus. Mudah-mudahan nih recordnya nggak keganggu ya, karena banyak noise. Ini baru 5 menit ya. Anginnya gede banget. Sama ini informasi untuk post hold ya. Jadi post hold itu di Betaflight arah mata anginnya harus bener dulu ya. Jadi drone harus bisa mengenalin arah mata angin dulu dengan cara muter-muter atau dengan menggunakan kompas ya. Nah, setelah arah mata angin benar, yang poin kedua ya untuk supaya post holdnya bagus ya, kita harus nentuin hoveringnya ya, throttle hoveringnya. Throttle hovering ini bukan harus pas di titik hoveringnya, jadi dia menentukan saat posisi throttle di mana dia bisa hover ya. Dan deadbandnya defaultnya itu 20%. Jadi misalkan kita set di 1400 ya throttle hovering, maka dari mulai 1200 sampai ke 1600 itu dia akan hover ya, stick nggak akan berfungsi di area deadband itu. Dan jika di bawah itu, di bawah deadband, drone-nya akan turun, dan jika di atas deadband, drone akan naik. Saya kadang pengen eksperimen ya, kita setting di 1500 ya. Kemudian kita set deadbandnya 50 gitu. Jadi semua area throttle itu mulai dari throttle paling bawah sampai throttle paling atas itu jadi mati ya. Mati dan drone-nya akan hover ya, seberapapun posisi throttle-nya. Tapi saya belum cek ya, belum eksperimen seperti itu bisa atau enggak ya. Jadi saat misalkan kita set throttle position hold drone turun, artinya bukan kurang tinggi ya, justru throttle hovernya yang ketinggian. Jadi dia Anda pas saat klik saat klik position hold
throttle Anda terlalu rendah ya, jauh lebih rendah di bawah hoveringnya, di bawah throttle hovernya. Efeknya dia akan landing. Ini sudah 8 menit ya. Baterai masih 14,9 ya. Rencana ini mau buat long range ya, mau buat long range di Raja Wali Krakatoa. Kita tes pakai yang 5 ini dulu aja. Ya. Raja Wali Krakatoanya antenanya lagi masalah ya, kesabut propeller. Mountingnya kurang bagus ya, mounting bawaannya. Jadi kita muter-muter aja di sini ya. Kemarin maaf ya agak lama nih, soalnya baterainya gede. Baterainya gede, terbangnya lama. Sudah berapa? 10 menit ya. Kenapa beda ya? Di apa? Di remote lebih duluan ya dibanding yang ada di OSD ya. Jadi remote di picunya sama saat arming. Oh mungkin karena take off-nya ya, arming duluan, take off-nya belakangan. Tapi harusnya sama ya, di picunya arming ya. Yang di OS juga di picunya arming. Ini mudah-mudahan bisa sampai 20 menit ya. Lebih, kalau bisa sih lebih. Muter-muter terus di sini, nggak kemana-mana. Ya jadi untuk long range ya, yang harus kita pastikan terlebih dahulu itu adalah lifetime baterainya ya. Jadi baterainya sanggup terbang berapa menit di kuat yang sama kalau bisa ya. Nah, dari situ Anda kemudian bertahap long range 1 kilo atau 2 kilo ya, kemudian bertahap tambah lagi jadi 3 kilo atau 4 kilo ya, kemudian tambah lagi ya. Dan di sini juga di saat kita muter-muter gini, kita bisa lihat juga ya ada jarak tempuhnya ya. Jarak tempuh dari drone ini udah berapa kilo ya. Ini saya tulisnya ya. Saya cantumin ya. Nah ini udah 6 kilo ya di sini ya. Total travelingnya udah 6 kilo. Kalau 6 kilo artinya 3 kilo bolak-balik masih aman. Iya, nanti sampai baterainya iya. Kan kelihatan dari ini, dari Google Papa bisa lihat. Yang sebelah sana ya, mendung itu ya? Iya, sebelah kanan.
Kemudian untuk long range tampilkan OSI sebanyak mungkin ya, selengkap mungkin ya, terutama di mAh per kilometer karena itu menentukan efisiensi kita ya. Kita juga bisa lihat kita lawan angin atau didorong angin ya dari mAh per kilometer itu ya. Nah kayak gini ini 360-an itu mAh per kilometer. Jadi 1 kilonya itu kita akan habis 300 mAh-an kurang lebih. Jadi kalau baterainya 3000 mAh ya 10 kilo jarak tempuhnya. Itu kalau real ya, kalau kapasitasnya real ya. Kadang kapasitas baterai itu yang tertulis sama yang aktual sedikit berbeda ya. Seringnya seperti itu. Ini sudah ada peringatan lowbat, tapi kalau lithium ion cuekin aja ya. Karena lowbatnya lithium ion ini di 3.0 ya. Kalau ini saya kasih warning ini buat lipo, buat drone untuk kristal ya. Ini playtime-nya udah berapa menit nih? Mana ya playtime-nya? Oh, 15 menit ya, udah 15 menit 30 detik ya. Menabrak otak-otik OSI. Playtime-nya sudah 15 menit lebih ya. Jadi ini udah bisa melebihi playtime-nya baterai GKA ya. Ini kondisi angin lumayan kencang ya karena siang. Tuh ada semut. Nah. Leher. Aduh. Udah ada semut ya? Hah? Tadi di sini. Ngikut ya? Ya geli. Main di kebun kayak gini resikonya lagi nerbangin ada serangga lah di leher. Aduh. Memang di kebun. Kan di iya lapangan banyak serangga kan? Sama kan? Ya. Maaf ya lama ya Mayam. I'm so sorry Mariam. Nggak tahu ini masih banyak baterainya, masih 13,7 sampai 12 volt, masih 1,7 lagi yang harus dihabiskan, 1,7 volt lagi. Kok tiba-tiba suaranya hilang ya, Bapak kaget. Suara drone-nya kok nggak kedengar. Aduh, kok suara drone-nya nggak kedengar. Kena angin kali ya suaranya ya? Hah? Kirain propellernya mati. Ya untuk drone ya kalau misalkan kadang dipakai buat freestyle ya, itu kalau pas buat long range hati-hati ya. Karena yang namanya freestyle kan kita sering crash ya. Jadi hati-hati, ada kabel yang kurang kenceng, ya, kabel yang hampir putus. Jangan sampai tiba-tiba waktu long range motor mati satu, ya udah terjun bebas ya, nggak bisa return to home ya kalau udah motor mati satu di perjalanan. Atau ada kabel lain yang putus ya.
udah nggak bisa racun sohom, kecuali yang putusnya kabel RX ya. Kalau kabel RX putus langsung RX loss ya, aman ya, drone masih bisa balik. Tapi kalau yang putus ini kamera ya, kemudian apa motor, ya udah wassalam, hilang drone-nya. Mending kalau nggak ngelukain orang ya, kalau ngelukain orang jatuh dari ketinggian ya nauzubillah min dzalik. Udah drone hilang, nyelakain orang. Ini masih 13 menit, 13,4 volt ya, masih banyak nih, udah 20 menit ini. Mungkin bisa nih 30 menit ya, mungkin 30 menit muter-muter doang di sini. Ini merek Listen murah ya, cuma 35.000 per selnya. Jadi kalau misalkan 4S2P artinya 8 sel ya, 36.000 dikali 8 sekitar 300.000 kurang dikit ya. Anda kalau beli bisa hampir 1 juta, jadi bisa menghemat 60%, 70% dana bisa kita hemat kalau kita ngerakit sendiri ya untuk long range. Ada tuh garuk-garuk leher malah mau jatuh drone-nya. Bentar di post hold dulu aja ya, kita post hold dulu. Udah. Kurang tinggi itunya post hold-nya. Hah? Ada di mana? Banyak ini nyamuk atau apa ini? Tadi udah biasanya dia kasih mati 12. Ya. Jadi bagaimana, baterainya masih ada? Masih awet ya? Awet. Tadi udah 20 menit ya. Ini masih bisa 10 menit nggak coba ya? 20 menit 16 detik ya. Kita coba arming ya. Ini masih dilanjut ya ternyata ya. 20 baterai 13,9 ya. Oh. Ini akro kayak angle sih ya. Aduh, leher. Kayaknya ininya kecil Mayam apa? Anginnya gede, lawan angin ke sana. Semutnya kecil kali, Mariam nggak bisa lihat makanya. Jadi kayak tadi posot turun, artinya throttle kita terlalu rendah ya di saat posot tadi itu ya. Kalau kita naikin ya, posot ya nggak turun ya, harusnya sih nggak turun. Kenapa mundur? Posotnya kenapa mundur?
tegangan di 12,7 volt ya. Saya mau sampai 3 volt ya. Nanti kita cek ada yang jomplang apa enggak ya setelah 3 volt itu ya. Ini 22 menit ya. Ada tulisan land now ya. Saya pengen nyoba 6S2P tapi di Mario ini kayaknya nggak muat. 6S2P yang 21700. Yang 18650 mungkin muat ya. Maaf ada masalah di kamera ya, kameranya lowbat, nggak sempat saya charge full, jadi di akhir sesi ini ya di menit ke-26 kameranya mati ya, dan terpaksa audionya saya dubbing ya. Jadi audio ini saya tambahkan saat editing. Yang besar ini adalah rekaman dari kamera Hawkeye Thumb 2 ya. Sedangkan yang di pojok kiri atas ini adalah rekaman dari Google FV800TM ya, dari kamera EPP Runcam Phoenix 2 SPV3. Settingannya sharpnessnya di 5 poin ya kalau nggak salah, dan kurang bagus, ternyata lebih bagus pakai auto. Baterai link pembelian bisa cek di deskripsi ya. Harganya kalau nggak salah sih sekitar 36.500an. Dikali 8 ya hitung sendiri sekitar 300.000. Oke, kita landing ya. Kita landing dan kita bisa dapetin ya di data flight controller ini total flight time-nya sebanyak 24 menit 4 detik ya, dan max speed 49 km/jam ya, dengan tegangan landing di 12,08 volt ya. Semoga video ini bermanfaat. Dari saya sekian, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.